Mencret, kalau mencret baik kata Gambi. Baik kakak semuanya, silakan dibuka kameranya kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Terutama sekalinya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini pada pertemuan tatap maya yang ke-7 kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi guru PJOK. Semoga dengan karunia rahmat yang Allah berikan kepada kita semua menjadikan kegiatan kita ini menjadi kegiatan yang dapat menjadi amal ibadah bagi kita nantinya. Selanjutnya, selawat beriringan dengan salam, marilah kita persembahkan buat junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW. Baik kakak-kakak semuanya, untuk mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, sebelum saya share screen, marilah kita berdoa dulu, menundukkan kepala kita seraya berdoa agar kegiatan kita diberikan kelancaran dan mudah-mudahan tidak mati lampu kakak-kakak semuanya. Berdoa, kita mulai. Oke, berdoanya selesai. Silakan kakak yang mic-nya yang bocor, silakan dimatikan dulu kakak. Mungkin saya screen dulu kakak. Suaranya nggak keluar nih kakak. Maaf dulu kakak. Suara siapa nak keluar kak? Suara siapa yang tidak keluar kak? Halo? Kak, suara saya apakah kedengaran kakak? Dengar. Suara siapa yang tidak kedengaran tuh? Siapa yang tidak kedengaran? Nggak juga keluar suaranya.
Kelihatan kakak-kakak? Sudah kelihatan screen-nya kakak? Belum. Belum. Belum ya? Belum. Belum, Kak. Belum ya? Oke, saya ulangi lagi. Baru keluar baru. Kelihatan kakak? Sudah, Kak. Sudah kakak. Oke. Baik kakak. Baik kakak. Maaf ya. Oke, kembali kita ingatkan kembali kakak semuanya kesepakatan kita di setiap pertemuan tatap maya kita seperti yang kakak-kakak lihat di depan, agar ini menjadi kesepakatan kita ya kakak-kakak, terutama sekali dalam menyalakan kameranya kakak-kakak, dan harap nanti kalau tidak ada keperluan, kalau tidak ada pertanyaan, silakan mic-nya dimatikan kakak. Yang lain sama kakak, seperti yang biasa kita laksanakan. Baik, saya lanjut. Nah, kakak-kakak semuanya, pada pertemuan kita hari ini, tujuan dari sesi kita kali ini adalah ada 3 ya kakak. Yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Selanjutnya, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, adapun agenda kita pada sesi kali ini yang pertama yaitu backward design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, dan yang ketiga adalah pemikiran KHD dan kurikulum Merdeka. Nih, kita masuk ke aktivitas 1 kakak semuanya, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Sebelum kita lanjutkan, apakah kakak-kakak semua sudah membaca kegiatan aktivitas yang di modul 1.5 ini kakak semuanya? Sudah kakak. Nah, berarti kakak-kakak sudah memahami dari tujuan pembelajaran kita atau tujuan pertemuan kita pada malam hari ini. Baik, saya lanjutkan. Oke, menurut kakak-kakak semua, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Silakan kakak-kakak tuliskan di kolom chat kakak. Menurut kakak-kakak semua, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak semua tentang kurikulum PJOK? Kak Angel 6 ya. Ayo kakak-kakak, langsung menulis kakak. Silakan ditulis di kolom chat kakak-kakak semuanya.
Kak Dori 5. Oke. Kak Mimi 5. Terus juga dilanjutkan di kolom chat kakak semuanya. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak. Apa tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah? Oke, Kak Angel menciptakan generasi yang aktif, sehat, dan gembira. Sedangkan Kak Mimi menuliskan tujuannya adalah untuk merangsang perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, dan pengetahuan. Kak Regi menuliskan tujuannya adalah untuk menerapkan kebugaran jasmani peserta didik. Kak Dori bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta kesehatan peserta didik. Ayo kakak-kakak yang lain ini yang untuk pertanyaan yang pertama baru 4 orang yang menulis. Kakak yang belum, silakan kak. Ditulis kak. Kak Mel yang baru gabung silakan kak. Nah, ini pertanyaan pertama tadi kak. Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang pemahaman kakak-kakak semua tentang kurikulum PJOK? Silakan Kak Mel, ditulis Kak Mel. Yang kedua ini. Oke. Baik, terima kasih kakak sudah menuliskan. Cuman saya butuh 2 orang nih kakak untuk menyampaikan tentang pemahamannya dan tujuan pembelajaran PJOK di sekolah. Saya minta Kak Mimi. Kak Mimi, silakan suaranya Kak Mimi. Kenapa Kak Mimi menuliskan 5 nih Kak Mimi? Ya, terima kasih Kak. Kenapa saya menulis 5 Kak? Karena sejauh ini pengetahuan tentang PJOK lebih-lebih sekarang kurikulum berganti ya Kak. Kemarin K13, sekarang Kumer ya. Jadi baru hampir di sekolah saya Kumer 2 lokal Kak. Kelas 1 kelas 2 kelas 1 sama kelas 4 Kak.
Jadi pengetahuan saya tentang kurikulum KUMER itu kurang belum mendasar, Kak. Pelatihannya juga belum ada, Kak. Jadi pengetahuan saya 5, Kak. Terima kasih, Kak. Terus kenapa kakak memilih tadi apa tujuan dari pelajaran PJOK di sekolahnya, Kak? Kenapa? Sekolah yang saya buat tadi, Kak, untuk merangsang perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, dan pengetahuan. Karena di dalam PJOK, Kak, keterampilan motorik anak, kemampuan fisik, pasti kita ya tentang kesehatan, Kak. Itu, Kak. Baik, Kak. Terima kasih ya, Kak ya. Semoga nanti ini bertambah dengan kegiatan pengembangan kompetensi guru PJOK ini. Kak Mimi bisa lebih memahami dari kurikulum Merdeka tersebut ya, Kak. Oke, jadi ada juga yang sudah menuliskan di angka 7. Angka 7 siapa tadi? Kak Nogi Sapiandi. Silakan Kak Nogi, suaranya Kak Nogi. Yang lain menulis 5, 6. Kak Nogi, silakan Kak Nogi. Barusan keluar, Kak. Keluar ya? Iya, barusan. Ini join lagi, Kak. Ini baru join lagi. Kak Nogi, bisa dengar suara saya, Kak? Ya, Kakak. Dengar. Oke, baik, Kak. Silakan on kamera, Kak. Oke, tadi Kakak menuliskan di angka 7 ya, Kak ya, pemahaman Kakak. Tolong Kak sedikit, Kak, kenapa Kakak menulis angka 7? Pencairannya ya, Kakak? Ya. Bentar, Kak. Nah, itu. Adik. Tunggu bentar ya, Kakak. Iya, Kak, iya. Santai aja, Kak. Kita hari ini cuman diskusi saja ya, Kak. Berapa jam kita sekarang, Kak? Mau ya, Kak? Nanti ya, Kakak. 2 JP, Kak. Oh, 2 JP. Ya, Kakak. Oke, Kak. Silakan, Kak. Ya, sebelumnya maaf nunggu ya, Kakak. Tidak apa-apa, lanjut, Kak. Nah, ini Kak, saya yang membuat 7 ya, Kakak. Karena selama ini pembelajaran yang saya berikan sebagai guru PJOK sudah sesuai yang diberikan dengan materi yang diajarkan selama ini ya, Kak, sesuai dengan modul yang diberikan. Selama ini kan kurikulum sudah berubah, sudah merdeka ya, Kakak. Ya. Nah, berarti ya sekarang waktu dulu kemarin tuh K13 tuh pemahamannya berbeda dengan sekarang ini. Anak-anak yang lebih paham tentang apa yang diberikan, dia lebih meluas pembicaranya, materinya yang diberikan. Itu saja, Kak. Oh gitu ya, Kak. Makasih, Kak ya. Berarti anak-anak lebih aktif dari guru sekarang ya, Kak ya. Itu ya, Kakak. Lebih aktif sekarang daripada gurunya, Kakak. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Nogi dan Kak Mimi. Kakak. Kita lanjutkan. Oke, nah ini Kakak semuanya. Menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka di tahun 2024 ini, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam. Yang pertama, yaitu mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi. Terutama tentang keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani. Nah, dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas.
Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai Firefly, kerja tim, dan inklusivitas. Serta juga menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Nah, ini ya kakak-kakak, apa tujuan dari pembelajaran PJOK itu dijelaskan terdapat dari 4 tujuannya tadi kakak semuanya. Ya, selanjutkan. Oke, kakak-kakak, mari kita berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Ini sudah kita laksanakan. Nah, kakak-kakak semuanya, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan kakak-kakak dijawab di kolom chat lagi kakak-kakak. Silakan kakak menulis kakak-kakak, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami? Oke, Kak Ari. Silakan Kak Ari. Kak Ari resen tadi ya? Kak Ari mau menyampaikan, Kak Ari? Silakan kakak ditulis kakak di kolom chat kakak. Sudah.
Oke, Kak Elvina, tujuannya adalah untuk mengembangkan sosial secara keseluruhan melalui aktivitas mencakup perkembangan mental, sosial, emosional, intelektual. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya Kakak. Selanjutnya Kakak, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Silakan Kakak. Oke. Baik, Kak Angel sudah nulis ya. Silakan Kak Angel, saya minta suaranya Kak Angel. Dari jawaban yang pertama dan yang kedua Kak Angel. Oke Kak, tunggu sebentar Kak. Saya ini dulu. Tadi pertanyaan yang pertama, apa tadi Kak? Ini Kak, Oh ya, apakah sama itu? terlepas dari kurikulum apapun, Iya. Iya, kalau saya sih menulisnya di sini sudah karena kita pasti memahami tujuan pembelajaran yang kita berikan itu seperti apa. Jadi saya rasanya sudah memberikan baik itu pembelajaran, materi, media, penilaian sesuai dengan tujuan mata pelajaran yang saya sampaikan. Gitu loh Kak. ya, Nah, terus yang kedua apa tadi Kak? Iya. Dalam dalam apa konteks iya. lanjut Kak, iya Kak. Iya. Halo Kak, masih bisa dengar Kak? Iya ya Kak, lanjut Kak. Terus dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Saya menulisnya di sini bisa, karena Ya. apa? Kurikulum merdeka ini memberikan pandangan pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik. Jadi di sini merdeka di sini kita memberikan pembelajaran sesuai bakat dan minatnya anak. Kita tidak memaksa atau menekan anak harus seperti apa. Yang jelas kita memberikan arahan dulu, terus anak yang mencari penyelesaiannya seperti apa gitu. Jadi dia bebas caranya itu seperti apa gitu. Jadi kita tidak perlu memberikan cara kita sendiri, tapi kita membimbingnya atau memfasilitatornya begitu Kak. Terima kasih Kak. Baik Kak, terima kasih Kak Angel. Betul ya Kak ya, bahwasanya merdeka bukan berarti kita membiarkan anak semaunya saja ya Kak ya, tapi kita diberikan keleluasan bagaimana kita menerapkan atau sistem pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Seperti itu ya Kak Angel ya? Ya Kak. Ya, oke. Selanjutnya saya minta dulu suaranya apa nih? Yang belum ya. Oke, Kak Andri lah, Kak Andri. Silakan Kak Andri, suaranya Kak Andri. Ya Kak. Ya, silakan Kak. Gini Kak. Maksud saya di sini yang ini Kak, yang dalam konten kurikulum mereka tujuan Dua-duanya Kak, dua-duanya Kak. Yang pertama dulu Kak, ini. Yang pertama. Ya. Ya di situ saya menuliskan acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Ya. Untuk mencapai tujuan umum, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP dan mempersilahkan untuk menurunkan lagi ke dalam TP. Artinya di sini TP. Ya, Bapak menyampai ruang di mana bisa menurunkan CP dan menerjemahkan dalam konteks kebutuhan sekolah masing-masing. Ya itu Kak.
Yang kedua bagaimana Kak? Yang kedua tadi? Yang kedua, Kak. Ya, itu sudah digabung ya Kak? Digabung belum? Udah digabung, Kak. Udah digabung tadi ya? Ya. Oke, satu orang lagi, saya minta suaranya satu orang lagi. Tunggu dulu saya. Oke, Kak Rabon Sandi. Iya Kak. Kak Rabon Sandi. Ya yang pertama tadi coba lihat lagi Kak. Ya ini. Ya, terlepas dari kurikulum apapun, apakah sama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik? Ya, saya tadi tulis sudah memahami. Jadi kenapa saya mengatakan sudah? Karena di sini saya sudah melihat dan mengalami di lapangan apa itu tujuan mata pelajaran PJOK. Jadi tujuan mata pelajaran PJOK yang kita ampuh itu untuk mengembangkan siswa baik secara fisik maupun secara psikis. Sesuai dengan namanya PJOK, di sana kan ada pendidikan jasmani, pendidikan olahraga, dan pendidikan kesehatan. Jadi berdasarkan tujuan mata pelajaran kita ini, kita saya bisa melaksanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan tersebut. Oke Kak. Tanya yang kedua tadi ada ya Kak ya? Ya. Kurikulum ya. Apa tujuan-tujuan bisa yang dicapai? Saya tulis bisa di era kurikulum merdeka ini. Sebenarnya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Angela tadi. Kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang berpusat pada murid. Kita melihat bahwa murid kita itu kan berbeda-beda. Jadi kita memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan mereka. Jadi saya rasa dengan pembelajaran yang kita terapkan sesuai filosofi kurikulum merdeka ini bisa kita capai. Nah, terima kasih, Kak. Terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Sebelumnya Kak Rabon ini dari GP juga Kak? Iya Kak. Kak Rabon dari GP juga, guru penggerak? Bukan Kak. Bukan ya? Oke. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke baik, betul ya apa yang disampaikan oleh kakak-kakak tadi, memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Nah, tadi Kak, siapa tadi tuh? Kak, sebelum Kak Rabon tadi siapa yang jawab tadi? Kak Andri Kak. Kak Andri ya. Nah, betul kata Kak Andri tadi, untuk mencapai tujuan umum ini pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP. Betul sudah yang disampaikan Kak Andri tadi. Dan mempersilakan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam tujuan pembelajaran. Jadi guru tidak terpaku dalam satu materi saja, tapi silakan guru membuat sebanyak-banyaknya TP yang mau dilaksanakan atau juga mendengar suara dari peserta didiknya. Misalnya muridnya mau belajar apa, kalau Kak Andri ini tadi di SMA ya kan, apalagi kalau di SMA mudah sekali untuk berkolaborasinya dengan peserta didik, karena kita sebagai guru tidak menempatkan lagi murid kita itu sebagai orang yang harus mengikuti apa yang kita perintahkan, tetapi kita lebih menjadikan murid kita itu sebagai rekan kerja kita. Jadi kalau kita melakukan peserta didik kita sebagai rekan, itu proses pembelajaran akan lebih sangat bermakna kita laksanakan Kak. Mungkin itu Kak
kita lanjutkan. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Nah, karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Nah, proses backward design atau dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap. Yang pertama, kita mengidentifikasi atau kakak semua mengidentifikasi capaian pembelajaran. Nah, seperti yang tadi disampaikan Kak Andri tadi. Terus menentukan metode. Banyak metode yang dapat kita gunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajarannya. Nah, kakak-kakak, inilah proses backward design tersebut yang kakak-kakak juga sudah membaca modulnya di 1.5 pada modul 1.5 ini. Mungkin kakak-kakak sudah memahami apa itu backward design. Nah, selanjutnya, jadi pesan kunci dari backward design ini, backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran dan penilaiannya tadi. Nah, semoga ini backward design ini dapat kakak-kakak rancang dengan melibatkan peserta didiknya masing-masing di satuan pendidikannya. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan pada aktivitas 2. Ini di sini. Nih ada apa? Ada pertanyaan nih kakak-kakak, kurikulum berbasis standar manakah yang benar definisi di bawah ini? Nah, kurikulum berbasis standar, manakah yang benar definisi di bawah ini? Yang pertama, kurikulum seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan. Kira-kira ini bagaimana kakak? Apakah buku teks peserta didik dapat dikatakan suatu kurikulum kakak semuanya? Salah. Silakan jawab ya atau tidak kakak. Di kolom chat kakak. Ini tadi kurikulum berbasis standar, manakah yang benar definisinya? Ini kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan, ini salah. Yang kedua kakak, buku teks peserta didik dapat Salah. Salah. Oke kakak yang lain silakan kak. Silakan ditulis di kolom chatnya kak. Salah. Kak Mimi sudah menjawab salah ya kak ya. Ayo kakak, jawabannya cuma salah atau betul saja kakak. Salah, oke. Kak Ari salah, oke kak. Salah, oke. Coba kita lihat kakak semuanya. Salah apa benar ya? Oh betul kak semua. Ternyata ya salah ya kakak ya. Salah. Oke, ini kalau ini bagaimana kak? Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Apakah ini salah? Betul. Benar, okay. benar kak. Benar, oke. Kak Mel benar, Kak Dori benar. Kak Nogi, Kak Mimi benar. Oke. Coba kita lihat sama-sama apakah ini benar. Oke, ternyata benar ya semuanya. Jadi kurikulum berbasis standar itu adalah kurikulum
suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Oke, kita lanjutkan kakak semuanya. Jadi komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka yang pertama yaitu adanya struktur kurikulumnya. Yang kedua, capaian pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran dan asesmen. Yang keempat, penggunaan perangkat ajar. Dan yang kelima, kurikulum satuan pendidikan. Nah, inilah komponen nih kakak semuanya. Ada 5 komponen pada Satuan Pendidikan Pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Seperti yang kakak-kakak lihat di slide yang saya tampilkan ini. Selanjutnya, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Ya, jawabannya agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini mungkin bisa saja di SMA itu berbeda dengan kurikulum yang diajarkan atau materi yang diajarkan di SMK. Begitupun dengan siswa di SD mungkin dengan siswa madrasah. Mungkin ada perbedaan dari susunan kurikulumnya tersebut. Ini bisa menjadi ini juga menjadi kabar gembira bagi kita Bapak Kakak semuanya menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik kita tinggal. Mungkin kalau di daerah seperti saya di tepi pantai mungkin untuk kegiatan berenang bisa lebih banyak, lebih kita manfaatkan lagi dalam kegiatan pembelajarannya. Mungkin kalau yang di daerah bukit atau di daerah gunung mungkin model lain lagi yang bisa dikembangkan di sana. Sehingga kita betul-betul mengembangkan kurikulumnya yang berbeda-beda sesuai dengan yang ada peserta didik kita yang tinggal di mananya seperti itu. Oke, baik kakak semua, saya lanjutkan. Mari kita berbagi cerita kakak semuanya untuk menyusun kurikulum PJOK ini. Nah, ini ada pertanyaan, nanti saya kirimkan link Padlet ya kakak semuanya. Silakan nanti kakak-kakak menulis nanti ini ada 3 nanti pertanyaannya sudah saya tuliskan tadi. Itu pertanyaan yang pertama. Bagaimana kakak-kakak semua merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari, yang dipelajari murid di kelas PJOK? Yang ketiga, bagaimana kakak-kakak mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Nah, silakan ini nanti saya kirimkan di kolom chat kakak semuanya. Silakan nanti kakak-kakak copy dan dibuka di Google-nya ya kakak semuanya. Jangan langsung dari kolom chat tersebut, tapi di copy dulu. Silakan kakak-kakak, itu sudah saya kirim, ada 3 soal tadi kakak. Silakan kakak jawab lembar per lembar dulu ya kakak semuanya.
Silakan kakak diisi berdasarkan urutannya ya kak. Itu ada tiga slide yang akan kakak isi. Dibuat nama kita kak. Iya kak. Bikin namanya dulu kak. Bikin namanya. Nanti sebelahnya langsung aja kak tuh kak. Seperti biasa kak. Yuk kakak-kakak yang lain, baru 2 orang ngisi nih. Kak Mimi menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas, memilih materi yang relevan, edukatif, menggunakan pendekatan pelajaran yang inovatif. Kak Dori Febra, saya merancang program PBJOK dengan pendekatan holistik, mempertimbangkan aspek fisik, emosional, dan sosial murid. Saya melakukan analisis kebutuhan untuk memahami minat dan kemampuan siswa, lalu menyusun tujuan pembelajaran yang jelas. Tentu saya juga berupaya menyisipkan elemen keterampilan dasar kesehatan
Kak Angela, kemana hasil kita, Kak? Ada, Kak. Pada kemana? Halo. Masih di sini, Kak. Sedang mengetik jawaban di Padlet. Masih soal 1 kan? Ya. Sudah dikirim linknya ke tiga-tiganya, Kak. Jadi kalau udah selesai 1, kita lanjut yang kedua. Oh, Kalau gitu sudah ya? selesai 3. Oh, gitu ya. Mm-mm. Kemana Kak Junet, Kak? Keluar. Mati lampu dah, Kak. Iyo mana? Bel ada dua Kak tuh le doa. Bilang Kak lah, gawat mang. Kemana Kak tuh dicari itu? Masih ada kok. Oh, masih ada. Galak-galak mani, Kak Fasil mendengar. Masih ada, Kak. Masih ada, Kak. Lampu mati, Kak. Ini gelap, Kak. Itu kan mati kan? Iya Kak. Iya. Maaf Kak. Karena hitam, Kak. Nggak nampak deh, Kak. Kak Angela Kak. Ya. Mudah-mudahan ini waktunya cukup nih baterai laptopnya, Kak. Sampai jam berapa kita, Kak? Kita 2 JP, Kak. 90 menit. Ya, biasanya kan ada yang terlewat. Iya. Kita lihat udah berapa menit. Kita sudah 1 jam, Kak. 30 menit lagi, Kak. Oke, yang nomor 3 baru 2 orang yang ngisi baru, Kak, semuanya.
Dori nomor 1 Kak Dori sudah ya. Wah, belum. Kak Dori, coba Kak Dori. Kak Dori. Kak Dori masih ada di dalam, Kak? Masih Kak. Masih Kak. Oke, Kak Dori silakan Kak Dori berbagi dengan teman-teman Kak Dori, kakak semuanya. Dari pertanyaan yang 3 ini Kak Dori, soalnya Kak Dori udah selesai semuanya ini. Silakan Kak Dori. Langsung sekarang Kak. Iya Kak. Silakan bacakan Kak. Yang sudah Kakak tulis silakan dibacakan lagi. Biar Yang nomor 1 pertanyaannya bagaimana Bapak dan Ibu tunggu dulu. Baiklah, yang pertama pertanyaannya bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Di sini saya menjawab, saya merancang program PJOK dengan pendekatan holistik, yang mana pendekatan holistik tersebut merupakan pendekatan terhadap kesehatan yang mengakui hubungan antara tubuh, pikiran, emosi, dan lingkungan sosial spiritual, dan mempertimbangkan aspek fisik, emosional, dan sosial murid. Saya melakukan analisis kebutuhan untuk memahami minat dan kemampuan siswa, lalu menyusun tujuan pembelajaran yang jelas. Selain itu, saya juga berupaya menyisipkan elemen keterampilan dasar, kesehatan, dan sportivitas dalam setiap kegiatan. Lanjut nomor 2 Kak. lanjut Kak. Itu adalah jawaban dari pertanyaan nomor 1. Yang nomor 2, apa yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Saya menjawab di sini yaitu rasa saling menghargai. Karena dengan perasaan saling menghargai, mereka akan bisa menerima perbedaan di antara teman-temannya yang beda dengan dirinya sendiri. Jadi Kak, kalau antara peserta didik itu tidak saling menghargai, tidak akan tercapai suatu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik Kak. Seperti itu. Oke. Yang nomor 3, bagaimana Bapak dan Ibu mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Di sini saya menjawab dengan mengidentifikasi apa yang bernilai dari proses serta merefleksikan semua pengalaman sehingga dapat mendapat inspirasi dan ide baru dalam pengembangan kurikulum yang memadai dan sesuai kebutuhan peserta didik. Dan ini sudah sesuai dengan kurikulum kita sekarang Kak, seperti itu. Baik. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak. Mungkin hanya itu saja. Dori. Ya, sama-sama Kak. Baik, saya minta 1 orang lagi ya Kak ya untuk berbagi tentang apa yang sudah dituliskan. Apa ini? Kak Mel lah, Kak Mel. Silakan Kak Mel, dibacakan lagi Kak. Kak Mel. Kak Mel masih ada di dalam ini? Kak Mel. Oke. Ya. Silakan Kak Mel. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama, bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Dalam merancang program PJOK, saya sering mempertimbangkan minat dan bakat peserta didik dengan mempertimbangkan minat dan
dan bakat tersebut kita dapat merancang program PJOK yang bisa memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Ya, baru satu Kak Fasil. Ya, silakan lanjutkan yang nomor 2, Kak. Ya. Nomor 2 Kakak belum bikin ya? Belum. 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 Oke. Kak Mimi. Sini deh. Iya, Kak. Tolong Kak berbagi sedikit Kak yang dengan apa yang Kakak tulis. Nomor berapa, Kak? Ini mulai dari nomor 1 lagi Kak, nih sudah saya tampilkan di layarnya. Ke bawah lagi, Kak. Soalnya enggak kelihatan, Kak. Ya, kelihatan ya? Ini Ya. punya Kakak kan? Iya, Kak. Oke, silakan Kak. Ya, terima kasih Kak Fasil. Pertanyaan nomor 1, bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Di sini saya menjawab, Kak, menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas, memilih materi yang relevan dan edukatif, menggunakan pendekatan pembelajaran yang inovatif. Lanjut, Kak. Nomor 2, Kak. Silakan Kak. Pertanyaan nomor 2, apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Di sini saya menjawab, Kak, keterampilan gerak, perkembangan keterampilan gerak merupakan inti nilai dari PJOK. Kebugaran perseptual, motorik, sosial, emosional, dan keterampilan sosial. Oke, lanjut Kak. Pertanyaan ketiga, bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Di sini saya menjawab, Kak, saya menggunakan pendekatan keterampilan yaitu dengan berfokus pada pengembangan keterampilan fisik siswa, baik dalam olahraga individu maupun olahraga kelompok. Contohnya, mengajarkan teknik dasar renang, teknik dasar sepak bola, atau teknik dasar lempar dan atau atletik. Hanya itu, Kak. Baik Kak, terima kasih Kak Mimi. Baik kakak semuanya, terima kasih kakak sudah mau menuliskan dari 3 pertanyaan yang sudah saya kirimkan di dalam link Padlet. Kita lanjutkan kakak semuanya. Nah, jadi ini kakak, jadi ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama yaitunya kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, konteks masyarakat. Yang ketiga, waktu. 4, alokasi jam pelajaran. 5, cakupan dan tahapan. 6, teknologinya. Kita lanjutkan Kak. Kita masuk ke aktivitas yang ketiga. Nah, di aktivitas yang ketiga ini karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Nah, menurut kakak-kakak semuanya, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Silakan Kak, resen saja Kak. Menurut kakak-kakak semuanya, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK?
Silakan Kak, diminta suaranya Kak untuk raise hand saja Kak. Oke Kak Dori, silakan Kak Dori. Kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Mungkin pengembangan kurikulum yang berpusat pada peserta didik, mungkin itu kuncinya Kak. Terima kasih. Kurikulum ya pendidikan yang berpusat kepada peserta didik ya Kak Dori ya. Ya, iya Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Dori. Kak Mimi, menurut Kak Mimi apa nih? Silakan Kak Mimi. Ya, terima kasih Kak Pasil. Ini pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Di sini Kak, kata kuncinya pendekatan yang sistematis dan terencana. Pendekatan ini dilakukan agar program PJOK dapat mendukung pengembangan fisik, mental, dan sosial siswa. Itu Kak. Oke, Kak. Mental dan sosial siswa ya Kak ya. Oke Kak, satu atau dua orang lagi Kak, silakan Kak berbagi Kak. Kak Andri, silakan Kak Andri. Nah, ya baik Kak. Menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Dalam saya itu kata kunci kesehatan, kebugaran, aktivitas fisik, pendidikan jasmani, olahraga, keterampilan motorik, dan gaya hidup sehat, Kak. Gaya hidup sehat ya, keterampilan motorik dan gaya hidup sehat, Kak. Iya, Kak. Iya, Kak. Makasih, Kak Andri. Iya, sama-sama, Kak. Satu orang lagi, Kak. Silakan, Kak. Oke, Kak Angela. Silakan, Kak. Kata kuncinya kalau saya lihat di sini yaitu tujuan capaian pembelajarannya Kak, yang berpusat kepada peserta didik. Oke, berarti sama dengan Kak Dori tadi ya Kak ya. Baik, kita coba lihat ya Kak semuanya. Oke, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakninya yang pertama itu kita fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Jadi karakter Kakak semuanya ya. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Nah, kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, jadi ini ya Kak ya, yang sudah berulang kita sampaikan bahwasanya yang pertama itulah fokus pada materi yang esensial. Maksudnya yang esensial di sini kira-kira ada kakak-kakak yang mau berbagi enggak kakak-kakak? Apa maksudnya esensial di sini kakak-kakak? Silakan Kak, raise hand Kak. Maksudnya yang pertama ini kira-kira apa tuh kakak-kakak? Silakan Kak, raise hand Kak. Atau kalau enggak ada yang mau raise hand, silakan Kak ditulis di kolom chat Kak. Kira-kira materi fokus pada materi esensial ini apa maksudnya kakak semuanya? Dalam proses pembelajaran PJOK yang kita laksanakan di sekolah. Silakan Kak. Oke, Kak Mimi, silakan Kak Mimi. Ya, terima kasih Kak Pasil. Di sini fokus pada materi esensial. Maksudnya Kak,
Berarti memilih dan menguasai materi-materi penting yang berkesinambungan pada semua jenjang kelas. Oke. Ya, terima Jadi kasih Kak. materi-materi yang saling keterkaitan ya Kak ya. Semua jenjang kelas. Oke Kak. Terima kasih Kak. Ada lagi kakak-kakak yang mau apa nih berbagi nih fokus pada materi esensial ini apa ini? Kak Andri dari SMA mungkin Kak? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya Kak ya. Nah, mari kita diskusikan kembali pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh itu kita sebagai pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak kita. Lari dari garis. Dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara nih. Ini kakak-kakak kita yang dari guru penggerak di kelas kita siapa yang dari guru penggerak kakak semua? Kak Angel Kak. Ada lagi selain Kak Angel ada? Gak ada ya? Oke, mungkin Kak Angel bisa berbagi sedikit Kak Angel untuk lebih kita sama-sama memahami ini apa maksud dari yang dituliskan Ki Hajar Dewantara Kak Angel. Kak Angel masih ada Kak Angel? Masih Kak. Masih ya. Silakan open kameranya Kak Angel. Maaf Kak, nggak bisa open Kak. Nanti sinyalnya hilang Kak. Oke, lanjut Kak, lanjut Kak. Ya, saya terima kasih kesempatannya Kak Afasil. Kalau kita memahami dari Bapak Pendidikan Nasional yang pertama ini, Pak Ki Hajar Dewantara, itu katanya itu pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menuntun di sini bagaimana kalau kita bayangkan ya, ketika seorang ibu menuntun anaknya menjadi besar gitu, mulai dia dari kandungan, melahirkan, mulai dia merangkak. Jadi emang seperti itulah Ki Hajar Dewantara menyuruh kita sebagai seorang pendidik untuk menuntun murid-murid kita. Mulai ya kalau kita kembali membayangkan seorang ibu menuntun anaknya yang awalnya tidak bisa merangkak, bagaimana dia menuntunnya untuk bisa merangkak sampai dia berjalan dan berlari. Begitu juga seorang pendidik itu benar-benar menuntun sebagai anak, bukan kita itu kemauan maksudnya itu kemauan yang memaksa gitu, bukan seperti itu. Mungkin dulu-dulu itu kita sering mendapatkan seorang guru itu lebih banyaknya memaksa kehendaknya gitu kan. Tetapi sekarang Pak Ki Hajar Dewantara menyuruh kita ini untuk menuntun peserta didik kita sesuai dengan bakat dan minat yang ada pada anak tersebut. Jadi intinya di sini tidak memaksa dan memerdekakan peserta didik. Kurang lebihnya seperti itu Kak Fasil. Oke, makasih Kak Angel yang sudah mau berbagi ini bersama kita semua. Ini semakin
menambah pengetahuan kita ya kakak-kakak semuanya, bahwasanya kita jangan memaksakan. Kalau kita memaksakan berarti kembali lagi kita ke proses pembelajaran teacher center. Murid-murid harus mengikuti apa yang kita mau gitu. Apa yang kita suruh murid-murid harus mengerjakannya. Sementara Ki Hajar Dewantara tidak seperti itu menyampaikan kepada kita semuanya. Dan sebelumnya kita juga sudah diberikan di modul 1.4 itu tentang SCL, yaitu Student Learning Center. Jadi pendidikan yang berpusat kepada peserta didik kita. Nah, cocoknya memang betul yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara ini, bahwasanya kita berdasarkan dari murid kita tadi sebagai pusatnya, kita akan dapat menuntun tumbuh minat dan bakat peserta didik kita. Sehingga anak-anak kita itu akan tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Seperti itu kakak semuanya. Mungkin bisa kita kaitkan dengan kegiatan olahraga. Kita minta lagi suaranya Kak Mel. Kak Mel, silakan Kak Mel. Di sesi-sesi akhir nih Kak Mel. Silakan Kak Mel. Apa belajar? Nah. Silakan Kak Mel. Halo. Ya. Ya Kak Mel, silakan Kak Mel. Versi Ki Hajar Dewantara. Ya. Ya. Kita kaitkan ke olahraganya Kak Mel. Gimana tuh Kak Mel? Baik, di sini dapat kita telaah atau kita simak versi Ki Hajar Dewantara ini terhadap olahraga. Sekarang kita sebagai peserta didik betul tidak bisa memaksakan atau kehendak kita sebagai guru untuk memaksakan anak harus hobi terhadap olahraga yang kita geluti. Contohnya anak kita hobi sepak bola, kita tidak bisa memaksanya dia ke olahraga bela diri. Kita harus mengembangkan dan menyalurkan bakatnya sesuai dengan hobi dan minat dia masing-masing. Ya, di situ kita hanya sebagai guru olahraga dapat memantau dan mendorong sejauh mana dia bisa meningkatkan kualitas prestasi dan pendidikannya terhadap cabang olahraga yang telah digeluti, sehingga dia bisa fokus dan bisa berprestasi sesuai apa yang diinginkannya. Kita sebagai guru tidak bisa memaksakan kehendak kita harus begini untuk mencapai suatu target kita sebagai guru. Tidak, kita harus berkolaborasi dan membaca minat seorang siswa tersebut untuk bagaimana dia lebih paham terhadap apa yang diminatinya. Terima kasih Kakak Fasil dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa Kak Mel ya atas tambahannya nih dari apa namanya nih Ki Hajar Dewantara ini dikaitkan dengan kegiatan olahraga. Nah, betul sekali yang disampaikan Kak Mel, bahwasanya jangan kita memaksakan. Kalau kita memaksakan anak yang tidak hobi bela diri, kita paksa bela diri, itu juga tidak ada hasilnya. Jadi kita sebagai guru, bagaimana kita melihat bakat anak tersebut, peserta didik kita tersebut, bisa tersalurkan sesuai dengan kodratnya gitu. Sehingga bakatnya bisa dijalani dengan sebaik-baiknya nantinya. Oke, terima kasih Kak Mel yang sudah berbagi. Ada 7 menit lagi, kira-kira ada lagi kakak-kakak yang mau berbagi sedikit lagi kakak semuanya? Masih ada yang mau berbagi? Oke, Kak Rabon Sandi, silakan Kak. Baik, sesuai yang disampaikan oleh dua rekan kita tadi, Kak Angel sama Kak Galiko, ini sangat luar biasa sekali, super sekali penjelasannya. Jadi di sini saya sedikit menambahkan, kita sebagai guru sudah pasti itu melihat
minat bakat siswa. Ya. Disesuai dengan maksud pendidikan Ki Hajar Dewantara ini. Jadi selain itu kita juga sebagai fasilitator dan kita juga sebagai motivator. Iya. Maksud ini sebagai motivator kita harus bisa memotivasi mereka, bukan hanya dengan memerintah, bukan hanya dengan menyampaikan atau mendemonstrasikan, tapi juga dimulai dengan diri kita sendiri. Contohnya begini, kita melihat ya Cristiano Ronaldo itu tidak pernah datang ke tempat kita mengajarkan generasi kita bagaimana cara main dribble bola, bagaimana cara menendang bola melengkung. Iya, Tapi kenapa siswa kita, generasi kita mampu dan mau melakukan menendang bola melengkung? Karena dia termotivasi. Begitu juga dengan yang lain. Tidak pernah artis Korea itu datang ke sini untuk mengajarkan tarian ala Korea, stylean gaya Korea. Tapi mengapa generasi kita mampu dan mau melakukannya? Nah, jadi di sini kita juga sebagai guru hendaklah memotivasi dengan cara memulai dari diri kita sendiri. Kalau mereka sudah melihat diri kita melakukan, maka mereka akan termotivasi pula. Kira-kira itu saja yang bisa saya tambahkan. Nah, Kak Pasil, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rabon Sandi, luar biasa juga mau berbagi dengan kita semuanya. Baik, mungkin kakak-kakak semuanya, kita sudah di penghujung waktu nih kakak semuanya. Kita lanjutkan. Nah, pada akhir sesi ini mungkin kakak-kakak semuanya sudah dapat memahami ya kakak semuanya 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka tadi, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Serta kakak semuanya juga sudah mampu memahami pengembangan kurikulum pendidikan PJOK tersebut. Selanjutnya juga kakak-kakak sudah mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan Bitwork desainnya. Oke Kak, terima kasih semuanya atas waktunya malam ini. Saya juga tadi, Kak Mel, ada yang mau ditanyakan Kak Mel? Kak Mel? Ada Kak Fasil. Oke, silakan Kak. Ya, sebelum kita tutup, Ya Kak. Sebelum kita tutup, lebih baik kita sedikit membahas tentang masalah persiapan pembuatan baju. Oh iya Kak. Kak Mel, Ya. nanti kita selesaikan ini dulu. Soalnya ini kan lagi direkam ya Kak ya. Nanti kita tidak usah keluar dulu. Saya matikan rekamannya dulu. Nanti baru kita membahas dulu Kak Mel ya. Siap, lanjut Kak. Iya. Oke Kak Angel, ada yang mau ditambahkan Kak Angel? Iya Kak, mau slide PPT-nya bisa diminta Kak. Oh bisa Kak, bisa. Nah ya, kirim nanti di WA ya Kak, WA ya, grup nanti Kak. Bisa kirim di grup ya Kak ya. Ya, makasih Kak. Ya, oke. Oke kakak-kakak yang lain, masih ada yang mau ditanyakan kakak yang lain? Tentang materi kita ya kakak semuanya. Oke, kalau tidak ada mungkin terima kasih kakak-kakak semuanya sudah sudah mau menunggu juga. Saya tadi agak terlambat pulang dari kampus tadi kakak semuanya. Hujan juga, ada longsor juga tadi kakak, jadi makanya agak terlambat pulang tadi. Dan di tengah situasi tadi juga lampu sempat mati juga kakak semuanya. Saya takut ini baterai laptop saya tidak cukup tadi, tapi alhamdulillah sampai juga akhirnya kakak semuanya. Baik kakak semuanya, silakan di on kan lagi kameranya kak. Kita lakukan foto bersama dulu. Kak, apa mana? Bentar dulu ya. Pinjam mak boleh? Bentar dulu. Hah? Bentar dulu ya. Pinjam mak kak. Iya, nanti Pak kasih dulu bentar. Pinjam mak. Bentar. Nanti yang kali tak boleh saya pinjamin.
tutup ini dulu kakak semuanya. Oke, silakan kameranya dibuka, Kak. Oke. Kak Elvina, silakan Kak Elvina, buka kamera Kak Elvina. Tadi Kak siapa tadi? Yang satu lagi? Yang dari Batang Kapas. Kak siapa Kak Angel yang dari Batang yang cewek? Kak Nogi. Bukan yang cewek, Kak. Betah Oh, apa yang banyak. cewek. Lendra kata. Kak Lendra Rita keluar ya, Kak ya? Tadi udah masuk. Iya, keluar kayaknya. Iya, Kak. Nggak ada dia, Kak. Beliau. Oke, silakan Kak. Semangat paginya, Kak. Semangat paginya, Kak. Silakan, Kak. Kak Mel, semangat pagi, Kak Mel. Oke, saya saja yang ambil ya. 1, 2, 3. Bentar, Kak. Saya kirim dulu. Bentar, Kak. Udah, Kak. Sudah saya ambil. Kita ambil yang nomor 2 lagi. Oke. Silakan yang gaya yang kedua apa, Kak Mimi? Ini ya, Kak Mimi. Melejit ya? Ya, melejit, Kak. Oke. Oke, 1, 2. Yuk, Kak, senyum, Kak. 3. Bentar, Kak, saya kirim dulu. Oke, terakhir, Kak. Satu lagi apa kira-kira, Kak? Ayo, apa lagi gayanya, Kak? Kak Angel, coba Kak Angel. Kak Angel. Kak Angel paling gaya Kak Angel. Gaya. Salam hormat lagi ya, Kak. Salam hormat. Ini ya. Boleh. Ya, Kak, semuanya. Ini di tanggal 2 nanti ya, Kak ya. Di tanggal 27 sampai tanggal 2, Kak. Mau dia caro, Kak. Jelasin dulu, kawan. Kak Angel, mau dia caronya. Ya, ini. Ya. Oke, 1, 2, 3. Bukan nomor 2 ya, Kak? Oh, Bukan. Bukan nomor 2. Bukan nomor 2. Kita netral, Kak. Kita netral, Kak. Nomor 2 lah, kita kan guru. Oke, kakak-kakak semuanya, terima kasih. Saya tutup dulu. Terima kasih waktunya untuk malam hari ini. Semoga nanti di Zoom tatap maya berikutnya dapat kita bersemangat seperti ini ya, Kak, semuanya. Walaupun sudah malam, dan mungkin gara-gara ini juga ada yang tidak pergi keluar, pergi malam minggu tadi. Saya minta maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya, Kak, ya. Kak Afdelia yang baca tadi. Ntar dulu, Ya. Kak, matikan dulu rekamannya, Kak. Udah Kak Fasil, udah dimatikan. Oke.
Oke.